Hai semuanya, selamat datang di video pertama Salsa. Kali ini video ini jadi tugas pengajaran bahasa Indonesia dari Pak Romadi. Kalian bisa lihat video-video Pak Romadi tentang bahasa Indonesia dan hal-hal menarik lainnya di channel Pak Romadi. Ini ya alamatnya. Oke. Kali ini kita bakalan diskusi mengenai pembelajaran abad 21. Apa sih pembelajaran abad 21 itu? Jadi, sebenarnya pembelajaran abad 21 itu punya 3 konsep. Yang pertama itu keterampilan abad 21. Yang kedua, pendekatan saintifik. Yang ketiga, penilaian autentik. Oke, mari kita masuk ke keterampilan abad 21. Jadi apa sih keterampilan abad 21 itu? Nah, keterampilan abad 21 ini keterampilan yang kita butuhkan supaya bisa survive, bisa sukses di abad 21, di abad sekarang ini. Jadi keterampilan ini tidak hanya tentang pengetahuan hard skill gitu ya, tapi juga soft skill. Nah, keterampilan abad 21 ini bisa kita dapatkan dari hasil belajar. Nah, ada 4 karakter belajar abad 21 yang biasa kita sebut 4C, yaitu critical thinking and problem solving. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, itu komunikatif. Oke, yuk kita bahas tentang critical thinking and problem solving. Apa sih sebenarnya berpikir kritis itu? Jadi, sebuah masalah itu biasanya tidak secara simple bisa kita pikir secara biner ya. Black and white, hitam dan putih. Biasanya ada gray areanya. Jadi kita memandang sebuah masalah itu harus dari berbagai perspektif, dari berbagai pandangan. Kita berpikir secara logis menggunakan rasional kita, sehingga informasi yang kita dapat itu benar-benar tersaring, benar-benar real, benar-benar valid. Critical thinking bisa kita terapkan di berbagai lini kehidupan kita, dan itu sangat penting dan menjadi inti dari keterampilan abad 21. Kemudian problem solving atau pemecahan masalah. Nah, dengan berpikir kritis kita bisa mencari sebuah solusi dari permasalahan dalam hidup kita. Gitu. Yang kedua adalah kreatif dan inovatif. Jadi kita sebagai insan abad 21 di mana zamannya teknologi dan informasi, kita kalau tidak ingin kalah dari orang lain harus memiliki keterampilan untuk menciptakan hal baru. Ada istilah namanya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kita bisa menggunakan keterampilan ATM itu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Nah, kecakapan kolaboratif ini ditunjukkan dengan kemampuannya dalam kerjasama kelompok dan kepemimpinan. Penelitian yang dilakukan oleh Harvard University itu menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh 20% hard skill dan 80%-nya soft skill. Nah, kolaborasi ini menggambarkan seseorang yang memiliki soft skill yang matang. Gitu. Yang keempat adalah komunikatif. Jadi, komunikasi itu kan menyampaikan pesan dari satu orang kepada orang lain. Nah, di abad 21 ini kan semuanya berdasarkan teknologi ya, informasi yang kita dapat itu sangat cepat, sangat gampang untuk didapatkan. Dengan skill komunikatif ini, anak didik kita latih supaya mengembangkan pengetahuannya dan menyampaikan kepada orang lain, entah itu via media sosial atau video atau gambar dan lain-lain. Nah,
Hal tersebut dibutuhkan sebagai keterampilan abad 21. Yang kedua adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu merupakan proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik itu aktif untuk menemukan konsep dari kegiatan, mengamati, kemudian merumuskan masalah, terus menentukan hipotesis, lalu dari hipotesis tersebut mereka mencari data dan mengumpulkan data, lalu menganalisisnya, kemudian menyimpulkan, dan pada akhirnya mereka harus mengkomunikasikan penemuan informasi mereka, begitu. Nah, dengan pendekatan ini, pembelajaran itu difokuskan pada siswa, jadi student centered learning, fokusnya pada siswa. Contohnya untuk pembelajaran teks eksplanasi ya, guru memberikan beberapa teks eksplanasi kepada grup-grup, kepada murid, dan mereka diminta untuk mengamati teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah bertanya. Nah, setelah siswa itu menerima teks-teks eksplanasi dari guru, mereka bertanya tentang ciri-cirinya atau tentang struktur teks tersebut, begitu. Selain itu, mereka juga bisa menggali informasi sendiri karena sekarang kan zaman digital ya, zaman informasi kita peroleh itu sangat mudah sekali lewat internet. Dan mereka menggali informasi seputar teks eksplanasi dari teks-teks yang diberikan guru, kemudian berdiskusi, lalu mengolah informasi yang mereka dapatkan, kemudian mereka sajikan informasi tersebut, dan pada akhirnya mereka menganalisisnya dan mengkomunikasikannya kepada teman-teman lain. Nah, itu merupakan contoh dari pendekatan saintifik untuk teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian autentik. Apa sih penilaian autentik itu? Penilaian autentik itu penilaian yang holistik, yang menyeluruh dari awal proses hingga akhir, dari input proses sampai keluaran itu kita evaluasi dari aspek kognitif, psikomotorik sampai afektif, itu kita berikan penilaian. Itu yang namanya penilaian autentik. Jadi secara signifikan itu menilai semua aspek dan ranah dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran abad 21 ini apa sih? Tujuannya itu untuk mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang diharapkan, memiliki keterampilan abad 21 sehingga mereka bisa survive. Tujuannya itu mencetak lulusan yang berkualitas. Lulusan yang berkualitas itu ditunjukkan dari cara berpikir aras tinggi yang dimiliki, atau biasa kita sebut high order thinking skill ya, atau HOTS. Nah, itu berdasarkan dari taksonomi Bloom. Peserta didik pembelajaran abad ke-21 itu diharapkan memiliki keterampilan berpikir aras tinggi sampai menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi sesuatu. Hal tersebut didapat dari proses yang terus berlanjut, jadi terus belajar dan terus belajar. Untuk menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan abad 21 itu semuanya bergantung kepada pendidik atau guru atau dosen. Bagaimana menjadi seorang guru, seorang dosen yang memiliki keterampilan abad 21. Tidak hanya siswa, tapi guru juga, pendidik juga, itu yang penting. Karena dari guru yang baik, yang bagus, itu pasti menghasilkan lulusan yang baik dan bagus juga. Sebaliknya, dari guru yang
buruk itu juga menghasilkan murid yang tidak bisa bersaing dengan orang-orang lain. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015, guru, dosen, pendidik itu memiliki tugas utama. Yang pertama, mendidik, kemudian yang kedua mengajar, yang ketiga membimbing, yang keempat mengarahkan, yang kelima melatih, kemudian menilai, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Kesemuanya itu harus dimiliki seorang guru agar bisa disebut sebagai guru profesional, benar-benar bisa disebut sebagai seorang pendidik. Kalau kalian ingin tahu bekal apa yang harus kita miliki sebagai seorang guru dan pendidik di abad 21 ini, kalian bisa langsung ke alamat channelnya Pak Rahmadi, ke channel Ratu Lisa, dan membuka video ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.